Bu Jiang, bukankah kamu bilang Kak Jichen di ranjang itu? Kaku seperti kayu, sama sekali tidak memuaskan? Kak Ji, Ini hasil medical check-up karyawan, kan? Kebetulan aku mau temui Wan King. Sini, biar aku saja. hasil MCU ini agak... Kalau begitu, maaf merepotkan Kak Ji. Pergilah. Cie Hantian. Dia kan asistennya Wan King? Dia ternyata kena HIV/AIDS. Pantas saja dari tadi wajahnya tidak enak. Memang merepotkan. Bu Jiang, Hantian, jangan bergerak sembarangan. Hantian, aku sudah janji padanya. Tidak akan menerima laki-laki lain. Ini batasanku. tapi... Aku sangat mencintaimu. Chen. Aku tahu kamu tidak bisa menoleransi pasir sekecil apapun di matamu. Aku bersumpah, seumur hidupku aku hanya mencintaimu seorang. Kalau aku mengkhianatimu, biarlah aku mati karena penyakit ganas. Cintai aku, setialah padaku. Jadi, harus ku bilang terima kasih? Tidak ada yang perlu disedihkan. Daging busuk yang sudah membusuk harus dibuang begitu saja. Sayang, kok kamu kesini? Hasil pemeriksaan kesehatan karyawan dari perusahaan sudah keluar. Suara apa itu? Ah, tidak. Tidak apa-apa, sayang. Kamu kesini ada perlu apa? Tidak apa-apa. Ini ulang tahun pernikahan kita kelima. Nanti malam ya, Pak. Harus ini saya. Hari jadi pernikahan kelima. Kamu kenapa? Tenggorokanku agak kering, kurang enak badan. Perbanyak minum air. Jaga kesehatan. Jiang Wan King, aku sudah memberimu kesempatan. Karena kamu tidak mau bertobat, jangan salahkan aku. Kak Ji, surat hasilnya sudah diserahkan ke Bu Jiang? Katanya apa? Bu Jiang pasti atur. Hasil cek kesehatan harus dirahasiakan. Kamu kembali bekerja saja. Baik. Kak Ji, kenapa buru-buru sekali perginya? Kudengar dari Bu Jiang, katanya matamu tidak bisa menerima pasir. Tapi menurutku, kamu ini cukup bisa menerima semuanya, ya? Bermain gila begini, apa kamu tidak takut dengan akibatnya? Ya, aku juga kewalahan. Kata Bu Jiang, di ranjang kamu kaku seperti kayu. Membosankan dan tidak menarik. Kalau tidak begitu, mana mungkin dia merengek tiap hari sampai habis tenagaku, kan? Membuatku. Maaf ya, Kak Ji. Aku tidak sengaja. Ini semua salah Bu Jiang yang terus menahanku di kantornya. Sampai-sampai aku tidak punya tenaga untuk mengambil kopi. Jiang Wan King cuma bilang mataku tak bisa terima pasir. Maksudmu apa? Maksudmu apa? Mataku juga nggak bisa nerima sampah. Berani-beraninya lo nampar gue. Hantian. Bu Jiang. Gue nggak apa-apa. Jichen. Hantian cuma nggak sengaja. Numpahin kopi ke lo, tapi lo kayak gitu ke dia. Keterlaluan banget lo. Ayo pergi.
Sayang, apapun yang terjadi sama kamu nanti, aku cuma cinta kamu seorang dari awal sampai akhir. Ternyata, yang paling gampang berubah dan gak setia itu hati perempuan. Halo, siapin 2 surat cerai. Gue mau hari ini juga. Sayang, kamu masih marah? Asisten Xie itu memang hebat. Banyak urusan perusahaan yang berhasil karena dia. Saat itu aku harus bela dia. Gak mungkin aku mengecewakan anak buah. Jangan banyak pikiran, ya? Kamu masih ingat hari pernikahan kita? Janji yang pernah kamu ucapkan ke aku? Tentu. Aku, Jiang Wanqing. Seumur hidup cuma cinta kamu. Gak akan hianatin kamu. Sayang, aku sama asisten Xie beneran gak ada apa-apa. Hari ini hari jadi pernikahan kita. Malam ini aku gak kerja. Khusus buat nemenin kamu. Udah, jangan marah lagi ya. Halo. Apa? Oke. Aku langsung ke sana sekarang. Asisten Xie dijebak obat di acara minum-minum. Aku harus pergi ke sana sekarang. Berhenti. Sayang, ada urusan apapun, tunggu aku pulang dulu, ya? Aku punya hal penting yang harus kubicarakan sekarang. Bisa nggak sih jangan gini? Berpikirlah lebih dewasa. Hari jadi pernikahan, kapan saja bisa dirayakan. Asisten Xie sekarang benar-benar dalam bahaya. Anda tangan ini. Aku sudah bilang. Dia sekarang kena obat, kondisinya benar-benar parah. Kenapa kamu? Tanda tangani ini dulu. Baru aku izinkan kamu pergi. Sayang, aku akan segera menemanimu. Jiang Wanqing, kalau malam ini kamu tetap pulang, akan kutunjukkan laporan penyakit Xie Hantian padamu. Bagaimanapun, kita sudah 5 tahun menikah. Aku beri kamu kesempatan terakhir untuk menjaga martabat. Minum gelas ini, lalu layani aku dengan baik. Setelah itu baru kita bisa bicara soal kerjasama. Kak Lin, aku benar-benar nggak bisa minum lagi. Nggak mau, tetap harus minum. Ayo, minum 1 gelas lagi. Hantian. Bu Jiang. Hantian, bagaimana keadaanmu? Bu Jiang, aku tersiksa banget. Seluruh badanku panas. Kamu, Cepat tolong aku. Siapa yang kasih obat? Siapa? Bu Jiang, ini semua disuruh suamimu. Dia bilang, Dia mau kasih pelajaran ke asisten Xie, biar dia jauhi kamu. Iya, Bu Jiang. Semua ini perintah suamimu. Kami pergi. kalau sampai terjadi apa-apa pada Hantian, aku nggak akan pernah maafin kalian. Aku tidak akan melepaskan kalian. Hantian, Hantian, kamu kenapa? Hantian, Bu Jiang. Aku sudah tidak kuat. Aku benar-benar tidak sanggup lagi. Tolong aku sekali ini saja.
Aku tidak akan bilang ke Kak Jichen. Hantian, bertahanlah sedikit lagi. Beberapa kali sebelumnya itu sudah batas maksimal kami. Aku sudah janji sama Jichen tidak akan benar-benar selingkuh. Sekali saja. Xie Hantian, sadarlah. Bu Jiang. Maaf ya, aku keterlaluan meminta terlalu banyak. Aku mandi air dingin dulu, biar tenang. Jichen, kau yang duluan berbuat salah. Aku tidak melanggar janji kita. Cukup sekali ini saja. Xie Hantian. Xie Hantian. Demi uang, kau benar-benar tidak pilih-pilih perempuan ya? Pantas saja kau kena penyakit mematikan. Jiang Wanqing, kau benar-benar mengkhianati janji kita. Jichen, jelaskan padaku kenapa. Harusnya aku yang tanya kau. Asisten Xie cuma tidak sengaja menumpahkan kopi ke bajumu. Apa perlu kau dendam sampai segitunya? Kau tega suruh mereka beri obat? Ini pertama kalinya dia mengalami hal sejauh itu seumur hidupnya. Itu sama saja kau ambil separuh nyawanya. Dia sekarang ketakutan setengah mati, takut dicap buruk orang-orang. Sekaligus takut kalau dia sampai tertular penyakit. Ini semua gara-gara kau. Omongannya kau telan mentah-mentah. Aku tertular penyakit? Lucu sekali. Kau pikir aku yang suruh orang-orang itu memberinya obat? Kalau bukan kau, lalu siapa? Jichen, kenapa kau jadi seperti sekarang ini? Dari sini ke KTV Yunding jaraknya 20 km penuh. Kalau aku memang mau menyuruh orang hajarnya, apa dia masih bisa pura-pura diam saja menunggu? Sampai kau menyetir 30 menit untuk menyelamatkannya? Jiang Wanqing, pakai otakmu. Kau bahkan tahu alamatnya. Beraninya bilang bukan kau? Hei, jangan lakukan hal bodoh. Kalau sampai Xie Hantian benar-benar kenapa-napa, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Bu Jiang menempel padaku semalaman. Pinggangku masih sakit sampai sekarang, Kak Jichen. Jangan menipu dirimu sendiri lagi. Bu Jiang sudah tidak mencintaimu. Kalau aku jadi kau, aku akan pergi sebelum Bu Jiang. Benar-benar muak padamu. Jiang Wanqing, ini semua jalan yang kau pilih sendiri. Jangan menyesal nanti. Pak, ini surat cerai yang Tuan minta dibuatkan lewat orang lain. Selama sebulan ini, kau ingatkan diri suamimu dengan kejam. Sekarang, saatnya kau bayar semuanya. Pak, ini undangan acara lelang malam ini. Katanya akan ada pelelangan. Obat penekan untuk mengobati penyakit. Penyakit? Obat penekan? Selain itu, kata penyelenggara, Bu Jiang juga akan hadir. Dan datang dengan seorang pria. Jiang Wanqing, kalau kamu tidak memberiku rasa hormat yang seharusnya, jangan salahkan aku kalau tidak memberimu muka lagi. Bu Jiang. Katanya Bu Jiang dan suaminya saling mencintai, pasti orang ini. Suami Bu Jiang kan? Ini asisten pribadiku. Kalian, matanya awas juga ya. Walau sekarang asisten Xie belum naik pangkat, tapi tidak lama lagi dia akan jadi suamimu, Jiang Wanqing. Walau sekarang asisten Xie belum naik pangkat, tapi tidak lama lagi dia akan jadi suamimu, Jiang Wanqing. Jichen, kamu memang hatimu sendiri kotor. Melihat kamu jadi kotor, sudah lebih dari sebulan. Kamu belum juga introspeksi kesalahanmu. Salahku? Apa salahku karena tidak menanggung jebakan obat yang direkayasa sendiri buat asisten Xie? Atau salah karena sebulan ini tidak mengawasimu? Membiarkanmu menghabiskan waktu lebih lama dengannya.
Tapi, kamu yang sekarang benar-benar membuatku muak. Bukan begitu, Kak Jichen. Aku tidak sengaja merebut Bu Jiang. Hari ini banyak tokoh, aku tak mau tampar kamu. Jichen, kamu benar-benar keterlaluan. Selamat datang para tamu terhormat di Le Bu KZH. Di acara lelang. Lelang pertama, gelang kayu gaharu emas. Peninggalan kerajaan dinasti Qing. Menenangkan, bantu tidur, umur panjang. Harga awal, 500.000. Bu Jiang, Kak Jichen. Selama ini selalu ada masalah denganku kan? Kalau begitu, lelang saja gelang kayu gaharu ini, anggap saja sebagai permintaan maaf untuk Kak Jichen. Hantian, kamu selalu begitu pengertian. Jichen, kejadian kemarin itu kamu yang salah. Sekarang kamu minta maaf pada asisten Xie. Aku bisa anggap tidak pernah terjadi apa-apa. 1 juta. Jichen, aku sudah beri kamu jalan keluar. Sebenarnya kamu masih mau apa? Baik, ini ulahmu sendiri. 1.400.000. 2 juta. Tuan Ji menawar 2 juta. 5 juta. Bu Jiang menawar 5 juta. Terakhir kali Jichen menyewa orang untuk membubuhi obat padamu. Yang harus beli gelang untuk minta maaf adalah dia. 5 juta 1 kali. Terjual. Selamat untuk Bu Jiang, menang dengan harga 5 juta. Berhasil memenangkan gelang kayu gaharu emas menyala itu. Bu Jiang, barang semahal ini Anda berikan ke saya? Ini tidak pantas. Bu Jiang, Anda baik sekali pada saya. Kalau Kak Jichen sampai tahu, dia tidak akan marah dan benci pada saya kan? Ini balasan atas kesalahannya. Berikutnya, hasil riset Profesor Qi. Beliau mengembangkan serum antivirus mematikan, satu-satunya. 10 juta. Lelang sekarang dimulai. Akhirnya tiba juga. 20 juta. Tuan Ji menawar 20 juta. Bapak ini menawar 25 juta. 26 juta. Ibu ini menawar 26 juta. 30 juta. Bu Jiang menawar 30 juta. Kak Jichen, kenapa terburu-buru menaikkan tawaran sih? Mungkin aku terlalu curiga. Kamu berpikir apa? Ah, mungkin bukan. Kak Jichen menderita penyakit ganas, makanya dia buru-buru menaikkan tawaran. Jichen, kamu begitu ingin dapat serum ini. Katakan, apa kamu menderita penyakit ganas? Tuan Ji menderita penyakit ganas? Serius? Kamu benar-benar keterlaluan. 45 juta. Tuan Ji menawar 45 juta. Kalau kamu tidak sakit, buat apa panik menaikkan harga? 50 juta. 60 juta. Bu Jiang menawar 60 juta. Langsung naik ke 60 juta. Jangan Jiang lagi. Tahu dirinya sakit? Sudahlah, tidak perlu ikut terus. 60 juta 1 kali. 60 juta 2 kali. 60 juta 3 kali. Terjual. Selamat untuk Bu Jiang, menang dengan harga 60 juta. Berhasil memenangkan serum penekan virus. Ternyata Jiang Wanking tidak bisa merasakan akibat perbuatannya sendiri. Bu Jiang, karena Kak Jichen begitu menginginkan serum itu, bagaimana kalau diberikan saja padanya? Siapa tahu, Kak Jichen benar-benar menderita penyakit ganas? Acara lelang sudah selesai. Silakan menikmati acara selanjutnya. Jichen, jawab aku. Kamu sebegitu ingin dapat obat ini. Apa benar kamu kena penyakit? Kalau aku benar kena penyakit, apa kamu akan kasih obat ini ke aku? Jichen, kamu benar-benar main gila di belakangku. Rupanya, walau aku kena penyakit, kamu juga tidak akan kasih obat ini ke aku. Kalau kamu benar kena penyakit karena main gila di luar, aku buang daripada kasih ke kamu. Lalu ibu, boleh? Kamu pikir aku tidak berani, Jichen? Jangan salahkan aku. Sayang sekali. Jiang Wanking, kamu tahu tidak? Obat pereda yang kamu buang itu seberapa berharga? Aku tentu tahu. Ini satu-satunya obat di dunia yang bisa menyembuhkan HIV AIDS, Jichen. Ini harga pengkhianatanmu. Kak Jichen, kamu main gila di luar sampai kena penyakit. Suruh Bu Jiang beli obat. Hidup tidak benar, kena HIV AIDS. Lalu suruh istri bayar obat. Kok bisa ada pria menjijikan seperti ini? Jichen, jawab aku. Sejak kapan kamu main gila di luar sampai kena penyakit? Kalian begitu yakin yang kena penyakit itu aku? Kalau tidak, waktu obat ini muncul, kenapa kamu panik? Jichen, sudah begini masih mau mengelak?
Mengelak? Akan kutunjukkan siapa yang sakit. Orang yang kena penyakit itu, siapa lagi kalau bukan kamu? Pasien positif penyakit menular, Xie Hantian. Xie Hantian, kamu kena penyakit menular. Apa? Aku? Nggak mungkin. Setiap kali kencan, aku selalu pakai pengaman. Mana mungkin aku bisa kena penyakit kayak gini? Hantian, jawab aku. Kenapa di sini? Tertulis kamu kena penyakit menular? Tatap mataku. Aku nggak kena. Bu Jiang, kamu tahu sendiri betapa aku menjaga reputasiku. Aku sangat jaga kebersihan. Kak Jichen, aku tahu. Kau takut aku lebih muda. Asal ngerebut posisi Bu Jiang. Aku paham rasa insecure MU, tapi tega-teganya kamu memasukkan rekam medis buat menjatuhkan aku. Menjatuhkan kamu? Kamu pikir panas? Apa bukan begitu? Di acara minum bulan lalu, kamu nyogok orang-orang itu buat ngebius aku. Jika Bu Jiang telat, aku bisa mati. Sampai sekarang pun aku nggak tahu. Lin Yufeng sudah mengakui semuanya. Apalagi yang mau kamu bela? Waktu itu kamu gagal menghancurkan Hantian. Sekarang kamu masuk lagi. Tahu? Sudah sampai titik ini, aku gak mau banyak ngomong lagi. Buka lebar-lebar matamu dan lihat baik-baik. Yang nyogok Lin Yufeng. Buat ngebius aku itu sebenarnya siapa? Apa-apaan ini? Hah? Gak bisa lihat dengan jelas, ya? Demi menjebak aku, Xie Hantian. Menjual dokumen-dokumen penting Jiang Group kepada Lin Yufeng. Bukan begitu. Bu Jiang. Aku gak ngerti kenapa Kak Jichen begitu benci dan selalu menyerang aku. Loyalitasku ke perusahaan ini, kamu sendiri yang paling tahu. Nggak bicara soal dokumen penting perusahaan deh, kamu tahu nggak? Betapa pentingnya harga diri seorang pria bagiku. Mana mungkin aku menyewa orang buat menjebak diriku sendiri. Dan menaruh diriku dalam bahaya kayak gini. Bu Jiang, maafkan saya. Aku terlalu berharap. Mau mandi dulu. Biar tenang sebentar. Cukup sekali ini saja. Kak Jichen, saya tahu kamu jijik sama saya. Aku mundur saja. Jangan terus menekanku. Kamu ini sungguh. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Jichen, hentikan. Bu Jiang, saya. Hantian, saya percaya kamu tidak mungkin mempermainkan harga dirimu sendiri. Justru kamu. Jichen, baru hari ini aku sadar. Aku tidak pernah bisa membaca dirimu. Yang tidak bisa kamu baca, bukan cuma saya seorang. Kamu sangat menjunjung reputasi, ya? Aku penasaran, dalam sebulan, keluar masuk hotel dengan wanita berbeda lebih dari 60 kali. Bagaimana caranya kamu bisa merasa reputasi dan harga dirimu begitu mulia? Foto apa ini? Kamu harus beri aku penjelasan. Bagaimana bisa? Aku biasanya selalu berhati-hati. Setiap ke hotel. Aku sengaja menghindari CCTV. Bagaimana orang seperti Jichen ini bisa menemukan semua ini? Untung aku waspada, wajahku tak terlihat. Bu Jiang, apa ibu tidak percaya padaku? Coba ibu perhatikan baik-baik. Apakah orang di foto ini benar-benar aku? Melihat seberapa bencinya Kak Jichen padaku. Kalau orang di foto itu memang aku, mana mungkin cuma punggung yang terlihat tanpa wajah? Orang di foto ini sama sekali bukan aku. Kak Jichen, aku salah. Aku mohon lepaskan aku. Tapi, aku mohon jangan lagi memfitnahku dengan cara begini. Aku bisa pergi dari Bu Jiang. Aku janji akan menjauh darinya. Aku juga bisa hapus nomornya. Hapus semua kontak WeChat-nya sekalian. Sudahlah. Berhenti bersandiwara. Kalau kamu suka perempuan murahan seperti ini, aku relakan. Jichen, kamu benar-benar kelewatan.
Yang satu pura, yang satu percaya. Cocok. Jiang Wanqing, kita cerai. Aku tidak mau kamu lagi. Apa katamu? Kamu mau cerai denganku? Ya, Akhirnya hari ini tiba juga. Begitu Jichen cerai dengan Bu Jiang, Jiang Wanqing pasti jadi milikku sepenuhnya. Kenapa? Aku cuma sibuk urusan perusahaan. Sebulan tidak pulang, bawa asisten Xie ke beberapa acara kamar dagang. Kenapa itu jadi alasan cerai? cuma beberapa acara kamar dagang. Begitu? Baiklah, aku akui. Memang ada sedikit kedekatan antara aku dan dia yang agak berlebihan. Tapi itu semua demi urusan perusahaan. Hanya itu. Bisakah kamu jangan selalu berprasangka buruk? Hubunganku dengannya benar-benar bersih. Aku tidak pernah melakukan hal yang mengecewakanmu sama sekali. Kebersihan diri. Aku, Jiang Wanqing, tidak merasa bersalah. Bersih? Bersih karena cuma tidur bareng di ranjang hotel? Wah, benar-benar tidak merasa bersalah, ya? Bu Jiang, aku benar-benar sudah tidak tahan. Tolong bantu aku sekali ini. Aku tidak akan bilang ke Kak Jichen. Tadi Bu Jiang bicara seolah-olah paling suci. Kami kira ini cuma salah paham. Iya, tidak tahunya pasangan selingkuh ini. Benar-benar ada main di belakang. Pintar sekali pura-puranya. Cih, Sayang, dengarkan penjelasanku dulu. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Jelaskan? Apa yang mau dijelaskan? Menjelaskan bahwa kamu dan Xi Hantian tidak punya hubungan apa-apa? Aku juga punya alasan. Kalau bukan karena kamu yang membius Xi Hantian, bagaimana mungkin aku bisa? Jiang Wanqing, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kak Jichen, kenapa kamu tidak mau dengar penjelasan Bu Jiang dulu? Hari itu aku yang dibius. Bu Jiang terpaksa memberiku penawar. Kamu lebih tidak tahu malu. Cukup. Aku akui, aku pernah melakukannya sekali dengan asisten Xie. Tapi apa kamu tidak punya salah? Kalau bukan karena kamu yang curigaan, lalu membius Xi Hantian, bagaimana mungkin aku sampai melewati batas? Sayang, jangan membuat keributan lagi, ya? Kalau kamu tidak suka melihatnya, kalau kamu tidak mau dia terlalu dekat denganku, aku bisa pindahkan ke sales sebagai manajer. Aku bersumpah, aku dan dia hanya pernah sekali itu. Aku tidak akan mengulanginya lagi, ya? Jangan marah lagi. Iya, aku ikut saja apa kata Bu Jiang. Kak Jichen, maafkanlah Bu Jiang sekali ini. Jiang Wanqing, cara kamu pura-pura polos itu lebih menjijikan. Daripada kamu bilang langsung kalau kamu sudah tidak cinta. Panggil pengacaraku, urus pembagian harta sekarang. Nggak mungkin. Aku nggak setuju. Aku dan dia cuma sekali melakukannya. Aku sudah bersumpah tak akan ulangi. Apalagi kau mau? Dari aku. Tapi kita sudah resmi bercerai. Sayang, kamu ngambek juga harus ada batasnya, kan? Aku nggak mungkin setuju cerai. Kamu sampai sekarang masih mengira aku cuma cemburu dan ngambek? Jiang Wanqing, buka matamu baik-baik. Ini surat cerai resmi. Jiang Wanqing, hubungan kita sudah lama berakhir. Si bodoh Jichen itu ternyata tega juga minta cerai. Bagus banget. Surat cerai? Mana mungkin ini surat cerai? Aku jelas-jelas nggak pernah tanda tangan surat cerai. Kenapa kamu mau pakai surat cerai palsu buat mengancam aku? Sampai detik ini, Jiang Wanqing mengira aku cuma main-main sama dia. Surat cerai sudah aku antar. Mau kamu terima atau tidak? Kita sudah nggak punya hubungan apapun lagi. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini semua palsu. Mana mungkin ini surat cerai? Aku nggak setuju. Nggak mungkin. Sayang. Aku dan Xie cuma sekali, karena kau beri obat. Kenapa kamu nggak bisa paham kalau aku juga terpaksa? Lepas. Aku nggak mau lepas. Ku bilang lepas. Aku nggak mau. Aku nggak percaya cuma karena satu kesalahan ini bisa menghancurkan pernikahan 5 tahun kita. Aku nggak percaya. Jiang Wanqing, daripada kamu cari-cari alasan buat perselingkuhanmu, mending sekarang juga pergi ke rumah sakit. Periksa apakah kamu kena penyakit menular atau tidak. Penyakit? Jichen. Hei, Bu Jiang. dorongan Jichen barusan.
Jauh lebih keras daripada saat dia mendorongku dulu. Menurutmu, Jiang sudah cerai dari Ji? Oh, Profesor Qi, kamu tanya saya? Ji Chen tidak akan menoleransi pengkhianatan sekecil apapun. Saya berani taruhan 1 dosis penekan virus. Walau sekarang belum cerai, nanti pasti cerai. Ji Chen. Mulai sekarang, saya tidak mau melihat mereka berdua. Di area manapun milik Qi Corporation, kamu tahu harus bagaimana. Baik, saya akan masukkan mereka ke daftar hitam. Masih butuh obat penekan? Saya bisa buatkan dosis baru untukmu. Tuan Ji, apa Tuan masih ingat saya? Saya sebentar lagi berangkat kuliah ke luar negeri. Kalau tidak menyatakan cinta sekarang, tidak akan ada kesempatan lagi. Kak Ji, saya suka. Kamu tidak apa-apa? Saya tidak apa-apa. Kalau begitu, sampai jumpa. Tidak boleh terburu-buru, 7 tahun lalu. Saya terlalu terburu-buru sampai gagal menyatakan cinta, kali ini. Tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Coba cari tahu, apakah Jiang Wanqing dan Tuan Ji benar-benar sudah cerai atau belum? Daripada sibuk menyelidiki, mending sekarang pergi ke rumah sakit saja. Periksa dirimu sendiri, apa kau kena penyakit apa tidak. Ji Chen langsung yakin seperti itu, kalau aku tertular penyakit. Tapi malam itu Han Tian jelas-jelas bilang. Itu pertama kalinya dia menyentuh wanita, lagi pula saat itu katanya. Obatnya membuat kepalanya sakit. Mana mungkin ada yang salah, Han Tian itu orangnya sangat lurus. Harusnya dia tidak mungkin membohongiku. Bu Jiang, Kak Ji Chen itu terlalu yakin sekali ya. Bu Jiang, ini semua salahku, kalau saja malam itu. Aku tidak dijebak obat di acara minum itu, sampai memaksamu menolongku. Kak Ji Chen pasti tidak akan marah sampai minta cerai. Aku tidak pernah menandatangani surat cerai itu, surat cerainya palsu. Han Tian, katakan padaku. Kau sebenarnya tertular penyakit apa tidak? Bu Jiang, kau mencurigaiku? Selama di kantor aku menjaga diri. Kau tahu itu, masa aku harus periksa ke rumah sakit dulu? Baru kau mau percaya padaku. Benar, kalau begitu pergi saja periksa sekarang. Han Tian, bukan aku tidak percaya padamu. Tapi sebulan terakhir ini, aku benar-benar merasa badan lemas. Dan sedikit mual. Kita periksa saja, sekalian biar kita sama-sama tenang. Lagi pula bukankah Ji Chen terus-terusan menuduhmu main sembarangan di luar dan tertular penyakit. Setelah hasil pemeriksaan keluar, aku juga bisa memberikan pembelaan untukmu. Begitu rupanya. Terima kasih, Bu Jiang. Cuma bekas jarum kecil begini. Biasanya paling lama semenit juga langsung sembuh. Tapi hari ini sudah lewat 10 menit belum berhenti juga. Jangan-jangan ada masalah serius? Hei, Sus. Hasil tesnya. Paling kapan bisa keluar? Paling cepat besok siang. Bu Jiang. Malam ini ke tempatku saja. Kak Ji Chen. Di acara tadi, ulahnya sudah lewat batas. Sepertinya, dia belum reda marahnya. Luka bekas suntik Xie Han Tian. Kenapa sembuhnya lebih lama dari punyaku? Lebih baik tunggu besok. Tunggu hasil tesnya keluar dulu, baru kita bicara. Aku masih ada urusan mendadak di kantor. Malam ini aku tidak bisa ke tempatmu dulu. Tidak mungkin. Ji Chen sampai tega melakukan hal sekeji itu. Memasukkan rekam medis untuk memaksaku menyerah, itu perkara gampang. Ji Han Tian, demi menjebakku. Dia jual dokumen penting perusahaan Jiang kepada Lin Yufeng.
Tolong selidiki kasus pembiusan di KTV Yunding waktu itu. Siapa sebenarnya dalang di baliknya? Lalu, selidiki juga Xie Hantian beberapa tahun terakhir dengan perempuan lain. Pernah punya hubungan intim atau tidak? Besok lagi, kamu harus dapat hasilnya. Siap. Ji Chen, bukankah kau terus menuduh Hantian keluyuran dan kena penyakit? Begitu besok hasil tesnya keluar, aku mau lihat kau bisa mengelak sampai kapan. Luka sekecil ini. Kenapa setengah jam belum juga kering? Jangan bilang aku benar-benar. Tidak mungkin. Aku selalu pakai pengaman setiap kali. Tapi kalau aku benar-benar kena penyakit, pasti Jiang Wanqing tidak akan melepaskanku. Tidak bisa. Aku tidak bisa menyentuh hasil besok. Sayang, kamu seksi banget. Ih, ganggu ah. Halo, Kak Hantian. Yao Yao. Ini aku. Ada apa? Kamu cari aku karena ada perlu? Yao Yao. Aku sekarang ada di rumah sakit keluarga Ji. Aku ada sedikit urusan, butuh bantuanmu. Ya, katakan saja. Ada temanku, baru selesai medical check up di rumah sakitmu. Tapi hasilnya baru keluar besok siang. Yao Yao, bisakah kamu bantu aku? Untuk mempercepat laporan kesehatannya, aku butuh hari ini juga. Kukira ada apa. Cuma mempercepat selembar laporan. Buat aku itu perkara gampang. Tapi Kak Hantian, kamu benar-benar cuma cinta aku seorang? Aku bantu urusanmu. Kamu mau balas budi bagaimana? Yao Yao. Kau tahu betapa ku cintaimu. Apapun ku beri. Seluruh diriku. Milikmu. Baiklah. Hasilnya akan segera keluar. Tidak mungkin. Aku sudah pakai pengaman. Aku tidak mungkin kena penyakit. Tidak mungkin, tidak mungkin. Apa ini hasil tes kesehatanku? Ini hasil tesmu dan istrimu. Lihat sendiri. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin aku kena penyakit? Suster, apa ini tidak salah? Aku sudah pakai pengaman. Bagaimana mungkin aku kena penyakit? Ini tidak mungkin. Kami sudah tes 3 kali. Tidak mungkin salah. Kondisimu sekarang sangat buruk. Segera atur jadwal pengobatan. Ternyata ucapan Ji Chen benar. Aku benar-benar kena penyakit. Lalu Bu Jiang. Jiang Wanqing, daripada kamu mencari alasan untuk perselingkuhanmu, lebih baik sekarang pergi ke rumah sakit. Periksa dirimu sendiri. Apa kamu juga sudah tertular penyakit? Jiang Wanqing juga sudah tertular penyakit dariku. Kalau Jiang Wanqing sampai tahu dia juga tertular penyakit, dia tidak akan melepaskanku. Semua gara-gara Ji Chen si bajingan itu. Dia sudah tahu aku kena penyakit, tapi dia malah menyuruh Jiang Wanqing menghancurkan obatku. Ji Chen, kamu benar-benar sengaja. Ji Chen, karena kau sudah menghancurkan obatku, aku juga tidak akan membiarkan adikmu hidup tenang. Kakak Hantian, apa yang kujanjikan padamu sudah kulakukan. Sekarang giliranmu. Kau sendiri yang menggodaku duluan. Jadi jangan salahkan aku. Apa yang sudah kujanjikan padamu, pasti akan kutepati semuanya. Adik Yao Yao, aku tidak punya apa-apa untukmu. Tapi, ketulusan hatiku ini semuanya untukmu. Lihat saja tindakanku. Ya? Kamu di mana sekarang? Aku jemput langsung sekarang, putri kecilku. Baik.
Sekarang aku kirim lokasi hotelnya. Kita ketemu 1 jam lagi. Sayang, tunggu aku. Ibu berharap kamu dan Wan King bisa bahagia selamanya. Tapi ketulusan hati itu mudah berubah. Kalian harus pandai-pandai menjaga pernikahan dan rumah tangga. Wan King, ibu serahkan putraku padamu. Dia mungkin tidak sempurna. Ibu cuma punya satu permintaan. Kalau suatu hari nanti, cinta di antara kalian berdua sudah tidak ada lagi, tolong katakan terus terang padanya. Biarkan dia pergi. Ya? Ibu, tenang saja. Aku pasti akan menghargainya dan mendukungnya. Dia bukan cuma kekasihku. Dia justru tameng pelindungku. Aku tidak akan biarkan dia tersakiti, apalagi sendirian. Yang paling menyedihkan, selama sebulan ini semua penghinaan dan penderitaanku. Semuanya gara-gara kamu. Jadi, aku tidak menginginkanmu lagi. Ji-chen, apa yang sebenarnya terjadi di acara lelang hari ini? Beri aku penjelasan. Kau kan sudah mendengar semuanya sendiri. Aku sudah bercerai dengan Jiang Wan King. Keterlaluan. Demi asisten pria, kau berani ribut di depan petinggi? Wajah keluarga Ji sudah sepenuhnya kau permalukan. Kau buat kami kehilangan muka. Aku mendidikmu untuk utamakan kepentingan besar. Kau tidak paham? Ku dengar, sekarang juga kau kembali. Minta maaf pada Bu Jiang, mohon supaya dia memaafkanmu. Aku paham. Kaulah yang bikin ibuku sakit sampai meninggal. Kau biarkan wanitamu mengotori wangi. Kau bawa Jiao, anak kami itu, kembali ke keluarga Ji sebagai putri agung. Bukankah semua itu kau sendiri yang mengajarkannya padaku? Ji-chen, begitu caramu berbicara pada ayahmu. Kau melakukannya, kenapa aku tidak boleh mengatakannya? Baik. Demi ibumu, anggap saja kali ini tidak terjadi. Chen-chen, dengarkan ayah. Keluarga Ji kita sedang garap proyek besar dengan keluarga Jiang. Turuti ayah. Pulanglah dan rendahkan hatimu padanya. Soal perceraian, jangan disinggung lagi. Sudah terlambat. Aku dan Jiang Wan King sudah resmi bercerai. Apa? Tuan, kau benar-benar sudah bercerai dengan Bu Jiang? Kami sudah bercerai. Bersihkan semua barang yang tidak berkaitan dari dalam villa. Jiang Wan King, kalau pernikahan ini tidak bisa berakhir dengan baik, maka aku doakan kau hidup bahagia selamanya dengan Xie Hantian. Ambil foto pernikahan itu, buang. Aku cuma bawa satu koper, lagi pula pekerjaanmu sangat sibuk. Tidak perlu repot-repot menjemputku. Ji-chen, kamu benar-benar sudah bercerai dengan Jiang Wan King, kan? Surat cerainya saja sudah keluar, tentu saja serius. Kalau begitu, dipastikan tidak akan rujuk lagi, kan? Tidak akan. Aku setia, tapi aku tidak akan memungut sampah. Ayo. Sudah kuduga. Ji-chen dan Jiang Wan King sudah bercerai. Tidak akan rujuk lagi. Bersulang. Kak Wan King, Kak Ji terlalu emosional. Asisten Xie, dia langsung membuat keributan di acara lelang dan menceraikanmu. Ini sungguh mempermalukanmu, Kak Wan King. Kamu itu biasanya terlalu baik pada Kak Ji. Dengar ya, semuanya. Selama 5 tahun ini, pengorbananku untuknya sudah lebih dari cukup. Lihat saja teman-teman di lingkaran kita. Mana ada yang keluar rumah tanpa asisten muda yang tampan? Kamu tidak punya? Tentu saja punya. Atau kamu yang tidak punya?
Kamu juga punya, kan? Sudahlah, jangan pikirkan itu. Kita minum saja. Sudah kubilang. Hubunganku dengan Hantian cuma sebuah kecelakaan. Dia bukan cuma mempermalukanku, tapi juga memakai surat cerai palsu untuk mengancamku. 5 tahun menikah, lihat setelah dia pergi. Siapa lagi yang mau menikah dengan pria seperti dia? Kak Wan King, sudah, jangan minum terlalu banyak. Lagi pula ini bukan salahku. Jelas-jelas dia yang menyogok orang. Untuk membius Hantian, aku terpaksa melakukannya demi menyelamatkan nyawanya. Menurut kalian, apa yang katakan ini salah? Tidak salah, kami semua rasa Kak Wan King sangat menghormati Kak Ji. Benar, lalu kenapa dia masih mau menceraikanku? Ji Chen, kenapa dia tidak bisa memahamiku? Kak Wan King, Kak Ji itu berpikiran sempit. Wajar kalau dia belum bisa paham dalam waktu dekat. Kak Ji cinta kamu, tak mungkin karena hal kecil. Lalu dia langsung menceraikanmu. Kalian benar, dia cuma karena masalah sepele begini. Ribut besar denganku, padahal maunya cuma biar aku mengalah. Tapi, wajah perhitungannya itu benar-benar membuatku muak. Kak Wan King, tanganmu terluka. Aku antar kamu ke rumah sakit. Ah, sakit sekali. Wan King, tanganmu kena air panas. Jangan pedulikan aku. Ji Chen pasti sekarang lagi puas sekali. Dia benar-benar kira aku tidak tega menceraikannya. Hentikan dulu pendarahannya. Dia cuma memanfaatkan rasa cintaku padanya. Makanya dia bisa bertindak semaunya seperti ini. Pergi. Tunggu besok hasil pemeriksaan Hantian keluar. Dia bakal tahu kalau semua ini salahnya sendiri. Baik, Kak Wan King. Tanganmu terluka. Kita balut dulu, ya? Pergi. Yang salah itu jelas bukan aku. Dia yang mau menjebak Hantian. Makanya aku sampai melewati batas. Apa hak dia minta cerai sama aku? Kak Wan King kayaknya mabuk. Gimana nih? Panggil Kak Ji Chen buat bantu. Oke. Halo, Kak Ji. Kak Wan King kebanyakan minum. Tangannya juga luka. Kami di Klotok, kamar VIP 8. Cepetan. Kalau mau urus mayat, cari Xie Hantian sana. Jangan ganggu aku. Tolong dong, ini Kak Wan King. Kok kamu tega banget sih? Ji Chen kok gitu ya? Dingin banget. Kalau gitu, kita panggil Xie Hantian aja. Buat jemput Kak Wan King pulang. Ya udah. Kak Hantian, aku sayang banget sama kamu. Kamu punya perasaan nggak? Bilang dong. Kalau enggak, mana mungkin aku ada di sini? Terus kenapa selama ini kamu jauhin aku? Nggak pernah mau ketemu. Kapan sih kamu nikahin aku? Aduh, Kasih aku jawaban pasti. kamu buru-buru amat. Tunggu urusanku selesai dulu. Kamu pasti jadi milikku, Xie Hantian. Masa aku tega nyanyain kamu? Kamu bisanya cuma manisin aku doang. SSST. Kakak Wan King mabuk berat. Kami di KTV. Cepat ke sini. Apa? Baik. Aku langsung ke sana. Kak Hantian. Yo. Ada urusan mendadak di kantor Bujiang. Kau tahu sendiri. Aku ini cuma asisten kecil di perusahaan. Hal kayak gini nggak bisa kutolak. HM? Ya sudah. Lain kali aku pasti bawa kamu pergi. Ya? Jangan bohong ya. HM. Aku tunggu. Iya, aku pergi dulu. HM? Di saat genting kayak gini, malah minta cerai? Apa Ji Chen sudah gila? Kakak Wan King, kau sudah sadar? Jangan urus aku. Tangan kakak Wan King sudah setengah jam diperban. Kenapa masih berdarah? Apa mungkin? Pasti aku yang overthinking. Bujiang, Anda tidak apa-apa? Chen, aku tidak salah. Kita jangan bercerai, ya? Bujiang, ini aku. Aku antar kau pulang.
Chen. Bu Jiang, kamu nggak apa-apa? Sayang, kamu datang menjemputku ya? Kita jangan bercerai ya. Aku bersumpah. Aku cuma cinta kamu. Itu kecelakaan. Bu Jiang, ini aku loh, kamu salah orang. Aduh, apa karena aku nggak mau kasih kamu anak? Jadi kamu merasa kecewa? Gini aja, kita bikin anak. Kamu pasti nggak akan ngomong cerai-cerai lagi kan? Kamu itu dulu pernah ngasih sekali ke asisten CMU. Dia itu cuma anjingnya perusahaan. Mainan yang memuaskan kebutuhanku doang. Chen. Aku benar-benar cuma cinta kamu. Jiang Wanqing. Kamu tega banget ya. Toh kamu juga sudah ketularan penyakitku. Ya udah tambah parah sekali lagi. Oke, ayo kita bikin anak. Luka yang kemarin, kenapa semalaman belum kering juga? Nggak mungkin. Pasti karena alkohol jadi lama sembuhnya. Sayang aku kan. Kenapa kamu? Bu Jiang, ini aku. Kemarin kamu mengira aku Kak Jichen. Kamu bahkan sama aku. Jadi yang kemarin itu kamu. Kenapa nggak dorong aku? Hasil tes rumah sakit belum keluar, kalau beneran. Bu Jiang, aku nggak punya penyakit. Ini hasil pemeriksaan rumah sakit yang keluar hari ini. Laporan medismu sudah kuperbaiki. Ini kartu asmu. Ingat, ini harus dirahasiakan. Hasilnya sudah kuubah. Aku tidak akan pernah membiarkan Jiang Wanqing tahu. Dia sudah tertular penyakit dariku. Hantian, aku tahu kau menjaga dirimu baik-baik. Pasti tidak akan tertular penyakit. Dengan laporan medis ini, kulihat apa lagi yang bisa dipakai Jichen untuk melawanku. Penyakitku tak bisa disembunyikan lagi. 1 dosis obat saja sudah melonjak sampai 60 juta. Asal bisa mengeruk uang dari Jiang Wanqing, aku bisa berobat ke luar negeri. Bu Jiang, Apa ini? Proyek investasi kecerdasan buatan? bukankah perusahaan kita sedang mencari proyek bagus dengan keuntungan tinggi? Prospek perusahaan ini di luar negeri sangat bagus. Mungkin dana 100 juta perusahaan bisa dipakai untuk investasi ke sana. Perusahaan luar negeri itu cuma perusahaan cangkang. Asal aku bisa menipu Jiang Wanqing. Untuk menandatangani kontrak ini, aku bisa dapat setengahnya. Itu 50 juta. Proyek ini memang bagus, tapi dana investasi itu untuk keluarga Ji. Keluarga Ji? Jichen sudah menceraikanmu. Kau masih memikirkannya? Kalau bukan karena dia mendiamkanku sebulan ini, dana investasi keluarga Ji itu tidak akan tertunda sampai sekarang. Soal mengganti proyek, tetap saja. Bu Jiang, kau sungguh baik sekali pada Kak Jichen. Kemarin di acara lelang, dia memukulmu di depan banyak orang. Bahkan menuduh kita mengidap HIV/AIDS. Tapi kau tetap mencintainya sedalam ini. Aku benar-benar iri. Jiang Wanqing, kamu benar-benar tidak tahu malu. Beberapa tahun ini, aku memang terlalu memanjakannya. Hantian, proyek investasi luar negeri yang kamu bilang ini, bisa dipercaya apa tidak? 100 juta ini sudah setengah dari dana liquid Jiang Group. Tentu saja, Bu Jiang. Masa kamu tidak percaya sama saya? Baik, kalau begitu kita invest di perusahaan ini. Baik. Sedikit lagi, aku pasti bisa menipu 50 juta. Wanqing, kamu dan Jichen, kalian berdua sebenarnya lagi ribut apa? MA, itu cuma masalah kecil. Seluruh kalangan sudah tahu kalian berdua mau cerai. Masih dibilang kecil? Kamu juga tahu Jichen itu hatinya sempit. Kok bisa kamu sampai kepergok selingkuh oleh dia? MA, itu benar-benar cuma kecelakaan.
Wan King, dengar ya. Keluarga Jichen itu sekarang bisnis medisnya berkembang makin bagus. Mama tidak mungkin setuju. Kalian berdua cerai. Nanti malam di pesta ulang tahun, kamu harus datang sama dia. Biar Mama coba bujuk dia. Suruh dia mengalah sama kamu. Baik, aku mengerti. Bu Jiang, kalau begitu kontraknya. Tinggalkan dulu. Aku pikir-pikir lagi. Baik. Halo, Bu Jiang. Tolong beritahu Jichen. Malam ini di Hotel Borui. Suruh dia datang ke pesta ulang tahun ibu. Ah, tapi, Tuan, dia sudah. Jangan salahkan aku jika tak ada kesempatan. Malam ini, jika tak terlihat di pesta, dana 100 juta yang dijanjikan Jiang Group padanya resmi dibatalkan. Tapi, Tuan, dia sudah pergi kemarin. Dasar anak durhaka. Berani-beraninya kamu pulang. Wanita simpanan dan anak haram yang sudah merajai rumah ini. Kenapa aku tidak berani pulang ke rumah Ji? Kurang ajar. Wanita simpanan apa? Dia itu ibumu. Seorang perebut suami orang yang menyebabkan istri sah meninggal? Apa dia pantas dipanggil ibu? Jichen, dengar ya. Ibu dan ayah itu cinta sejati. Yang tidak dicintai itulah pelakor. Dasar kamu tidak tahu balas budi. Pantas saja Jiang Wan King menceraikanmu. Aku tanya kamu. Kamu benar-benar sudah bercerai dengan Jiang Wan King? Sudah. Kamu gila ya? Divisi medis perusahaan kita sedang butuh banyak alat. Butuh dana investasi 100 juta. Di saat genting begini, kamu malah cerai dengan Jiang Wan King. Dengar ya, sekarang juga, secepatnya. Kembali dan minta maaf pada Bu Jiang. Bilang, soal cerai itu tidak berlaku. Dengar tidak? Iya, Chen Chen. Bu Jiang itu cerdas dan cantik. Kalau dia tidak tahan godaan di luar, itu hal yang wajar. Dia pasti masih mencintaimu. Jangan tidak tahu diri, ya? Kalau kamu begitu tahu diri, kenapa tidak suruh Jiao mengembalikan saham perusahaanku? Orang tak berguna seperti Jiao buang sumber daya. Dan bahkan tidak bisa mengamankan dana investasi 100 juta. Masih harus aku yang menjual diri demi uang? Ya, penerus yang susah payah kau didik, kau tidak berguna sekali? Jichen, jangan cari gara-gara. Jichen, kau kelewatan. Jangan salahkan aku. Keluarga Ji kita ini, kalau tidak dapat investasi 1 miliar itu, rantai dana kita bisa putus, bahkan bisa bangkrut. Bagus. Bangkrut ya tutup saja. Kamu. Apa katamu? Oh, pada akhirnya harta perusahaan ini juga bakal jatuh ke tangan anak haram itu. Kalau aku tidak dapat bagian, ya sudah, semuanya tidak usah ada. Kamu. Berani kamu pukul aku? Chen Chen, dengarkan ayah dulu. Investasi ini sangat penting buat keluarga Ji kita. Nanti malam, ibu besan ulang tahun di Hotel Borui. Kamu manfaatkan momen ini untuk mengalah, minta maaf ke Bu Jiang. Ya? Demi ayah, kamu tahan dulu beberapa tahun lagi ya? Bertahan beberapa tahun, lalu cerai. Semua orang juga begitu kan? Chen Chen, apapun keputusan yang kamu ambil, jangan korbankan dirimu. Hati manusia berubah. Kekuasaan dan harta yang ada di genggamanmu tidak akan pernah berubah. Kamu ini anak laki-laki tertua. Anggap saja demi ayah, demi ibumu, demi keluarga kita ini. Bahkan cinta ayah kandung pun bisa berubah. Jika hati tak bisa dipegang, aku pegang Ji Group. Rat-rat di tanganku. Kamu dengar tidak yang ayah katakan? Dengar. Tapi tidak akan pergi. Chen Chen, kalau Ji Group sampai bangkrut, apa untungnya buat kamu? Dengarkan ayahmu saja, ya? Wanita mana yang tidak pernah hilaf? Ditahan sebentar juga selesai. Ditahan sebentar, terus mati. Heh, kamu ini ngomong apa sih? Laki-laki nikah siapapun sama. Sedikit sakit, kenapa? Sedikit tersakiti. Lalu boleh menikah dengan orang yang sudah kena penyakit? Kalian tahu tidak? Jiang Wan King main serong di luar. Sampai tertular. Fei? Apa katamu? Jiang Wan King kena penyakit mematikan? Mana mungkin? Adik, jangan panik. Kakak tahu kamu juga suka main di luar. Kau harus hati-hati. Banyak cowok bilang pertama kali berhubungan dengan wanita, padahal sebenarnya. Nggak mungkin, aku sudah lama berhenti. Setengah tahun terakhir ini, aku dan Shi Hantian cuma pernah sekali. Ah. Kak Hantian, kamu kenapa? Nggak apa-apa? Yau. Iya. Ini pertama kalinya aku berhubungan dengan perempuan. Badanku masih belum terbiasa.
Kalau gitu kita. Yo, kamu sudah jadi milikku. Tunggu sebentar lagi. Begitu 100 juta itu berhasil kudapatkan, aku akan menikahimu. Iya. Sikap Hantian waktu itu canggung tapi sungguh-sungguh, dengan seriusnya bilang mau menikahiku. Mana mungkin bohong? Dia pasti nggak akan menipuku. Apalagi sampai membawa virus. Chen, kalau Jiang Wanqing beneran kena penyakit, kamu makin nggak boleh menceraikannya. Dia anak tunggal Jiang. Cerai? Jadi omongan, bikin murka. Lagi pula, kekuatan Jiang bisa tekan penyakit itu. Pikir lagi, dampingi dia. Nanti semua harta keluarga Jiang bakal jadi milikmu. Ayah, kamu benar-benar bikin mual. Berhenti, kamu berhenti di situ. Kalau kamu nggak mau balikan sama Bu Jiang semua harta dan saham keluarga, Ji bakal ayah kasih ke adikmu. Kamu nggak akan dapat sepeser pun. Mau nggak mau ngasih? Itu urusanmu. Tapi soal bisa nggaknya aku dapetin, itu urusan kemampuanku. Anak durhaka. Hah? Apa? Grup Ki mau investasi ke kita? Grup Ki, salah satu dari 100 perusahaan terbesar dunia. Kalau grup Ki benar-benar mau investasi ke kita, masa depan keluarga Ji bisa tak terbatas. Tolong jelaskan detailnya. Dana 200 juta? Tadi malam, aku sudah menyerahkan proposalnya. Tak disangka, hari ini langsung dapat kabar lolos. Bu Ki bilang nanti malam ada jamuan di Hotel Borui. Suruh penanggung jawabnya datang untuk bicara langsung. Baik, aku paham. Kalau terpilih oleh grup Ki, kita dapat investasi 200 juta. Itu 200 juta loh. 200 juta. Yo. Ya? Malam ini kamu siapkan dirimu sebaik mungkin. Harus dapatkan kontrak dengan grup Ki itu. Baik, ayah. Biarkan makhluk egois tak tahu diri itu lihat sendiri. Kamu sebenarnya punya kemampuan atau tidak? Bagus. Kalau memang diserahkan ke perempuan brengsek itu yang memimpin, jangan salahkan aku. Chen, aku tahu belakangan ini kamu merasa tertekan. Datanglah ke jamuan ulang tahun malam ini bersama Wanqing. Ada sesuatu yang mau kuberikan padamu. Cepat! Halo? Sudah ada kabar soal CEO Grup Ki? Ada. Aku dapat kabar dia baru pulang dari luar negeri, dan dia juga alumni kampus kita dulu. Tenang saja. Bu Ki pasti akan memilihmu. Tinggal tunggu kamu pegang urat nadi ayahmu, minta sahamnya. Apa katamu? Kenapa bisa begitu yakin? Aku asal bicara saja. Aku tutup dulu ya. Bagaimana, penasihat Lin? Grup Jichen sangat mementingkan dana investasi kali ini. Ini kunci bagi Jichen dalam perebutan saham dengan ayahnya. Dia pasti akan datang. Jadi aku langsung terima saja, atau tunggu 30 detik dulu baru terima? 30 detik, apa tidak terlalu lama? Lebih baik aku langsung tanda tangan saja dengannya. Bu Ki, bersikaplah sedikit jual mahal. Jangan sampai kacau lagi. Anda lupa kejadian 7 tahun lalu? Baiklah, kali ini aku akan jual mahal sedikit. 7 tahun lalu kau nyatakan cinta padanya. Ku sudah peringatkan, tapi kau tak dengar. Akibatnya jadi canggung. Hasil akhirnya adalah kalian berpapasan. Gagal lagi kali ini. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Baik, kali ini ku jamin tidak akan ada kejadian tak terduga lagi. Ingat, jangan terburu-buru. HM?
Berpakaianlah yang sopan. Penampilan rapi. Jaga kebersihan diri. Sebaiknya siapkan hadiah kecil. Hadiah? Asisten, masuk sebentar. Buki, cetakkan kontrak yang sudah disiapkan grup Jichen. Baik. Kali ini pasti tidak akan meleset. Luka luar akibat gesekan di KTV kemarin. Kenapa sampai sekarang belum sembuh juga? Dia masih curiga. Tak bisa ditunda. Malam ini kubuat. Jiang Wanqing tanda tangan kontraknya. Hantian, menurutmu ini tidak aneh? Mungkin karena minum alkohol. Bu Jiang, bila gelisah. Setelah acara selesai, aku antar Anda periksa ke rumah sakit. Akhirnya, separuh saja dari pengertianmu. Sebentar lagi masuk. Kau tahu harus bicara apa, kan? Tenang saja, aku akan jelaskan baik-baik padanya. Lagi pula aku tidak punya penyakit apapun, jadi Kak Jichen juga tidak punya alasan untuk menceraikanmu. Baik, ayo. Terima kasih semuanya sudah hadir. Selamat ulang tahun. Bu Jiang, saya dengar CEO Jiang sudah cerai. Keponakanku muda, tampan, karir bagus. Kapan-kapan saya bawa ke kediaman keluarga Jiang untuk Anda lihat. Kelas apa dia? Pantaskah jadi menantu saya? Ya? Kalau begitu, dana investasi 100 juta dari Jiang Group pasti tidak akan diberikan ke keluarga Ji. Kebetulan sekali, saya punya proyek bagus di sini, mau menawarkan diri. Mana ada begitu? Wanqing dan Jichen, hubungan mereka baik-baik saja. Tapi saya dengar kemarin Tuan Ji sampai mengeluarkan akta cerai. Pasangan muda bertengkar kecil, itu wajar. Sebentar lagi mereka berdua pasti datang. MA. Wanqing, kenapa kamu membawanya ke sini? Mana Jichen? MA, saya tahu apa yang saya lakukan. Saya sudah menelepon Jichen. Kalau dia tidak mau dana investasi 100 juta dari Jiang Group jatuh ke tangan orang lain, dia pasti tahu harus berbuat apa. Kakak Jichen salah paham. Hubungan saya dan CEO Jiang. Saya datang untuk menjelaskan pada kakak Jichen. Lebih baik begitu. Keluarga Jiang bukan tempat untuk perempuan kelas rendah sepertimu. Bisa seenaknya mendekat. Wah, Dandan rapi begitu. Pasti mau baikan sama aku. Chen, Mama sudah tahu, kamu itu anak yang punya wawasan luas. Soal insiden lelang kemarin, Mama sudah dengar semuanya. Memang Wanqing yang salah. Karena Wanqing sudah mengakui kesalahannya. Kamu juga jangan terus mempermasalahkannya. Sini. Anggap saja demi Mama. Aku sudah minta asisten Xie untuk minta maaf padamu. Soal perceraian, jangan diungkit lagi. Kak Jichen, maafkan aku. Aku sudah sanggup. Berhenti. Tante, malam ini Tante menyuruhku datang. Kalau tujuannya supaya kami berdua rujuk, aku sarankan jangan buang-buang tenaga. Rujuk itu maksudnya apa? Jiang Wanqing tidak bilang padamu? Surat cerai kami berdua sudah terbit. Jadi kami benar-benar sudah bercerai. Kamu tidak dengar kata Tuan Ji? Surat cerainya sudah keluar. Wanqing, ini sebenarnya bagaimana? MA, jangan dengar omongannya. Aku tak pernah cerai. Jichen, sebenarnya maumu apa? Bertengkar sudah, minta maaf juga sudah. Aku bahkan sudah menyuruh asisten Xie minta maaf di depan umum. Sampai kapan kamu terus membuat keributan? Tapi kami berdua sudah bercerai. Tidak mungkin. Aku tidak pernah menandatangani surat cerai. Kalaupun ada surat cerai, pasti itu hasil pemalsuanmu. Kamu cuma... Jiang Wanqing, kamu yakin? Di hari jadi pernikahan kelima, demi menyelamatkan Xie Hantian, kamu menandatangani surat itu. Apa kamu lupa? Tanda tangani ini. Sudah kubilang, dia sedang diberi obat. Kondisinya benar-benar parah.
Bisakah kamu menunggu sebentar? Tanda tangani ini. Biar kuantar kamu. Jadi, Bu Jiang, Anda tidak apa-apa? itu surat cerai? Ya, Jadi saat itu kau sudah berpikir untuk menceraikanku? saat kau dan Xi Hantian bermesraan di kantor, bukankah kau sudah lebih dulu mengatakannya? Di mata Jichen, aku tak bisa menoleransi setitik pun pasir. Jadi kejadian di kantor hari itu, kau sudah tahu semuanya? Jadi karena itulah kau menipuku untuk menandatangani surat cerai? Ji Chen, tega sekali dirimu. Perasaan 5 tahun kita. Tak sedikit pun kau pedulikan. Kau ini, semua ini gara-gara ulahmu. Chen Chen, perceraian itu bukan cuma urusan 2 orang. Lagi pula kau masih punya Wan Qing. Persahabatan kalian sejak kuliah tidak bisa begitu saja diputuskan. Hubunganku dengan Jiang Wanqing sudah lama habis. Aku tahu kau orang yang gengsi. Tapi kau dan Wan Qing sudah menikah 5 tahun. Begitu cerai nanti, kau jadi duda cerai. Mau cari wanita baik kemana lagi? Tidak perlu orang luar ikut campur. Ini pusaka turun-temurun keluarga Jiang kami. Hari ini ibu berikan giok guanin ini padamu. Urusan perceraian ini lupakan saja. Ji Chen, ibuku sudah cukup memberimu muka. Apa sebenarnya maumu? Di hari jadi pernikahan kita itu, kamu sebenarnya tahu. Kamu dan Xi Hantian tidak melakukan apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Lalu kenapa kamu masih menipuku untuk tanda tangan surat cerai? Hanya karena hal sekecil ini. Kamu tega bertindak sekejam ini? Hal kecil? Tadi malam kamu dan Xi Hantian berciuman dan tidur bersama. Risiko tertular penyakitnya jadi 2 kali lipat. Sekarang kamu masih bilang ini hal kecil? Penyakit? Penyakit apa yang kamu maksud? Kemarin sudah beredar kabar. Asisten Bu Jiang punya penyakit. Aku pikir itu cuma bohong. Jadi, tidak pernah kupedulikan sama sekali. Jangan-jangan dia beneran kena penyakit itu ya? Aku tidak sakit. Kemarin aku dan Bu Jiang baru saja selesai periksa di rumah sakit. Ini dia hasil pemeriksaannya. Wan Qing, dia sebenarnya sakit atau tidak? Aku yang jamin. Xi Hantian memang terbukti tidak punya penyakit apapun. Justru kamu, Ji Chen, bukti sudah ada di depan mata. Lihat saja, bagaimana lagi kamu mau mengelak? Sungguh, apapun yang dia katakan, kamu langsung percaya begitu saja. Aku tidak percaya bukti tertulis di kertas ini, malah percaya kamu? Yang cuma menuduh dengan omong kosong? Ji Chen, dulu kamu menyogok orang untuk membius Xi Hantian. Memfitnah dia kacau dan kena penyakit. Apa kamu tidak merasa berutang penjelasan padaku? Ji Chen, mengalah sajalah sekarang. Tarik kembali kata-kata cerai itu. Kita masih bisa kembali seperti dulu. Tidak mungkin. Apa kamu tidak memikirkan dana investasi keluarga Ji itu? Rujuk kembali denganku. Masalah hari ini akan kuanggap tidak pernah terjadi apa-apa. Dana 100 juta tetap bisa untuk keluarga Ji. Kalau tidak, sekarang juga aku bisa mengalihkan uang ini kepada orang lain. 100 juta, tahu? Ya sudah, alihkan saja ke orang lain. Kamu benar-benar pikir aku tidak berani? Cepat tanda tangani. Tanda tangan ini. Aku langsung bisa dapat dana 50 juta. Wan Qing, jangan gegabah. Proyek farmasi Ji Group berkembang sangat baik. Lagi pula kita sudah saling tahu seluk-beluknya. Investasi ke Ji Group adalah langkah yang paling tidak berisiko. MAH, proyek ini sudah kuselidiki lewat Xi Hantian. Proyek kecerdasan buatan jauh lebih menjanjikan. Kita tidak perlu melepas proyek yang lebih menjanjikan. Hanya demi orang luar yang tak terkait. Iya, kan? Ji Chen, begitu kontrak ini ditandatangani, tidak ada lagi jalan untuk menyesal. Kamu benar-benar masih mau sekeras kepala ini? Tampaknya Xi Hantian tahu penyakitnya. Tidak bisa disembunyikan lebih lama lagi. Dia membawa kabur uangnya. Ji Chen, kalau kamu minta ampun sekarang, masih ada ruang untuk bernegosiasi. Tanda tangani saja. Aku tidak peduli. Baiklah. Sudah kutanda tangani. 50 juta sebentar lagi masuk kantong. Baik Bu Jiang. Saya hubungi keuangan. Pastikan kerja sama ini berhasil.
Jichen, sekarang kamu mau menyesal juga sudah terlambat. Yang harusnya menyesal itu kamu. Proyek 100 miliar. Kamu sebagai percaya pada Xie Hantian? Tentu saja. Xie Hantian itu beda jauh sama kamu. Dia selalu perhatian sama aku setiap saat. Dia selalu pikirkan aku. Kamu sombong. Dalam pernikahan, tidak bisa menahan sedikit pun rasa kecewa. Bu Jiang, barusan asisten Xie mengirim kontrak. Minta pembayaran 100 miliar ke rekening luar negeri. Bagian keuangan mau konfirmasi ke ibu dulu. Bayarkan. Baik, Bu Jiang. Cuma proyek 100 miliar, bukan masalah besar. Hantian itu jujur, berintegritas, dan sangat kompeten. Apa yang perlu aku khawatirkan? Sampai sekarang kamu masih menganggap dia jujur dan berintegritas? Bukti sudah kutunjukkan. Kau tak mau lihat. Menyelidiki masa lalunya sedikit pun. Jiang Wanqing, ini benar-benar tidak seperti dirimu. Aku memang sudah menyuruh orang menyelidiki Xie Hantian. Seharusnya hasilnya juga sudah keluar. Bu Jiang, Bagaimana hasil penyelidikan yang ku minta? pria yang ibu suruh selidiki ini benar-benar. Ini datanya. Lebih baik ibu lihat sendiri. Kenapa ada alat perekam? Ini bukti rekaman soal kasus pembiusan itu. Ternyata ini bukti kamu menyuap Lin Yufeng untuk membius Hantian. Jichen. Buktinya ada di sini. Kalau kamu mau tunduk padaku, aku bisa pertimbangkan untuk tidak memutar rekaman ini di depan semua orang. Sampai sekarang, kamu masih pikir bukti ini mengarah padaku? Kamu benar-benar keras kepala. Kalau begitu, aku juga tidak perlu menjaga perasaanmu lagi. Kak Lin, ini dokumen penting milik Jiang Group. Asal kamu mau bantu aku hari ini, aku jual murah padamu. Dokumen penting Jiang Group telah dijual. Suara ini familiar, penggoda Bu Jiang. Asisten Xie, kalau kamu bisa menjebak Jichen soal pembiusan ini. Aku bahkan belum pernah menyentuh wanita. Setelah ini, aku akan jadi orang Kak Lin, siap diperintah. Tanpa banyak bicara. Baiklah, urusan Jichen serahkan padaku. Dijamin tidak akan meleset. Belum pernah menyentuh wanita? Dia bilang begitu pada Lin Yufeng. Juga bilang belum pernah menyentuh wanita. Berani-beraninya kamu, Xie Hantian, main-main denganku. Dasar penipu. Cuma dokumen perusahaan. Dari belum pernah menyentuh wanita. Jadi sudah berkali-kali. Bu Jiang marah besar? Kalau begitu, bukti berikutnya, aku takut kamu tidak akan kuat. Apa-apaan ini? Si Xie Hantian ini, beberapa tahun lalu hidupnya liar, banyak wanita yang ditipunya. Baru setahun terakhir dia sengaja menahan diri. Apa? Berani-beraninya dia membohongiku? Soal pembiusan bohong, soal kesucian juga bohong. Xie Hantian, kamu benar-benar nekat ya? Kamu bilang dia menipu banyak uang? Ya? Kontrak yang ditandatangani tadi, tak masalah kan? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu itu proyek luar negeri. Semua urusan proyek ini dia yang tangani sendiri. Halo, Bu Jiang. Suruh keuangan segera batalkan pencairan dana 100 juta itu. Tapi Bu Jiang, asisten Xie bilang dana itu sangat mendesak. 1 menit yang lalu, dananya sudah ditransfer. Apa katamu? Cepat hubungi Ban. Apapun caranya, hari ini juga dana itu harus berhasil diblokir. Kenapa bisa jadi begini? Kalau dana itu gagal diblokir, harga saham perusahaan kita akan anjlok. Tidak akan. Xie Hantian tidak punya nyali sebesar itu. Dia tidak punya. Orang sekarat yang divonis penyakit ganas, uang cuma 100 juta. Apa yang dia takutkan? Jichen, aku tahu aku sudah mengecewakanmu. Tapi bagaimanapun, kita sudah serumah. Dan menjadi suami istri selama 5 tahun, kan? Tega sekali kamu melihat kehidupanku hancur? Kamu yakin hidupmu sekarang baik-baik saja? Luka di tanganmu itu. Sejak aku masuk sampai sekarang, sudah 1-2 jam, kan? Masih terus berdarah. Kamu pikir itu normal? Selamat? Ya. Kamu sudah tertular. Penyakit dari Xie Hantian. Tidak mungkin. Mana mungkin? Ibu, aku tidak akan tertular penyakit. Ibu lihat sendiri hasil medical check-up-nya. Ibu yang paling tahu. Xie Hantian itu tidak sakit. Itu cuma hasil medical check-up palsu. Lebih baik lihat yang ini.
Ini hasil medical check-up untuk karyawan dari konglomerat kita. Kalau Bu Jiang dan Nyonya masih tidak percaya, bisa telepon bagian HR untuk memastikan. Astaga, ternyata benar penyakit. Jangan-jangan Bu Jiang benar-benar ketularan? Cepat menjauh darinya. Kamu sekarang juga, secepatnya, pastikan. Hasil medical check-up Xi Hantian. Baik, sedang saya cek. Sudah pasti? MA. Apa kata bagian HRD? Xi Hantian benar-benar kena penyakit. Kok bisa begini? Apa mungkin yang dikatakan Ji Chen itu benar? Nak, kamu sungguh keterlaluan. Kenapa kamu bisa tergoda olehnya? Berkencan dengan dia. Kalau sampai kamu tertular. Tidak bisa. Kamu harus ke rumah sakit sekarang juga. Ayo. Sekarang kamu ikut ibu periksa. Ji Chen. Aku cuma 2 kali dengan Xi Hantian. Aku pasti tidak akan kena penyakit itu. Percaya padaku. Medical check up? Benar, benar. Aku ke medical check up sekarang juga. Tunggu hasilnya keluar. Kita kembali lagi ya. Setelah ini, aku hanya setia padamu. Tunggu aku. Kamu harus menungguku. Ji Chen. Kamu tetap menantu kesayangan ibu. Wan King sudah dapat pelajarannya. Tunggu hasil check up-nya keluar. Kalian berdua rujuk saja ya. Apa dia pantas? Aku kagum pada CEO Qi. Akhirnya bertemu. CEO Qi benar-benar anggun luar dalam. Bisa bertemu CEO Qi adalah keberuntungan besar bagi saya. Ini CEO dari Qi Corporation. Jiao kenapa belum datang? Orang seperti ini pantas mewarisi marga Ji? Terima kasih atas kepercayaan Anda. Saya serius mempelajarinya. Proposal proyek yang sudah kalian serahkan. Halo, Buki. Anda siapa? Saya penanggung jawab Ji Corporation. Saya dengar Anda belakangan ini tertarik berinvestasi di proyek medis. Kalau Anda berkenan, saya ingin mempresentasikan proyek kami pada Anda. Boleh. Ji Corporation kami saat ini adalah perusahaan paling potensial di bidang ini. Proyek medis kami juga masih dalam tahap produksi skala kecil. Sudah banyak bicara, pasti haus. Minum dulu. Terima kasih, Buki. Ini proposal proyek detail saya. Menurut perkiraan saya, kalau kita bisa. Kamu lelah, ya? Sini, duduk. Apa dia benar-benar mendengarkan omonganku? Kenapa rasanya aneh? Tuan Ji, ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Silakan. Apa Anda masih butuh obat untuk menekan penyakit Anda? Apa maksudnya? Jangan-jangan dia punya obat penekannya. Jangan bilang dia mau menjual obat itu ke Jiang Wan King. Kenapa Ji Chen menatapku seperti itu? Apa pertanyaanku terlalu lancang? Aku hanya khawatir dia terseret Jiang Wan King. Butuh obat penekan. Apa aku terlalu cepat? Buki, kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Obat di lelang itu, saya yang mengembangkannya. Saya lihat Anda sangat tertarik. Jadi, Ternyata Anda Profesor Qi. Tak kusangka. Anda juga begitu ahli dalam riset obat-obatan. Tapi obat itu bukan yang saya inginkan. Yang sebenarnya saya pedulikan adalah memastikan Jiang Wan King tidak mendapatkan obat itu. oh, dia cuma tak mau perempuan Jiang dapatkannya. Kalau begitu, hubungi saya kapanpun Anda butuh. Baik. Kalau begitu, bisakah kita lanjut membahas proyek kami? Kami menunjukkan itikat terbaik. Soal untung, Kalau begitu, 50-50. tadinya aku mau bilang 70-30. Dia 70, aku 30. Dia benar-benar Buki? Bukankah dia menyetujuinya terlalu gegabah? Sebelumnya saya sudah menyelidiki proyek G Corporation. Memang sangat sesuai dengan kriteria tender kami. Kalau begitu, kita. Tanda tangan sekarang, saya atur transfer dana. Kontraknya di mana? Maksud saya,
makin lama makin rawan. Saya bisa tanda tangan sekarang. Ini beda dari yang saya bayangkan. Apa tidak terlalu mudah begini? Saya tadi buru-buru berangkat, belum sempat siapkan. Tidak apa-apa, saya punya asisten. Tuan Ji, selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Buki, Anda dengan penanggung jawab G Corporation. Cuma ngobrol 5 menit langsung diputuskan begitu saja? Apa tidak terlalu? Kamu juga merasa saya ngobrolnya kelamaan? Dia barusan salaman dengan saya. Itu bisa membuktikan. Kalau dia sekarang tidak membenci saya, kan? Oh ya, Buki. Saya pikir, apa Anda bisa menunda dulu pencairan dana investasinya? Baik. Ada lagi? Lalu kerjasama antara Ki Corporation dan G Corporation. Apa bisa Anda tentukan supaya saya yang menanganinya? Baik. Mulai sekarang, kerjasama ini hanya saya urusi dengan kamu. Halo? CEO Ki Corporation ini. Kok bisa begitu gampangnya sih? Belum presentasi, dia langsung tanda tangan. Sobat, nggak usah dipikirin. Hasil akhir yang paling penting. Dengan adanya kontrak ini, saham G Corporation pasti jadi milikmu. Baiklah. Kamu penipu. Xie Hantian kenapa ada di sini? Waktu itu kamu bohongin aku soal kerjasama dengan Jiang Wanqing. Katanya 1 miliar dibagi 2 sama aku. Sekarang uangnya sudah aku transfer ke rekening luar negerimu. Kamu berbalik cuma kasih aku 1 juta? 1 juta buat ngusir pengemis? Kamu nggak tahu malu ya? Cuma 1 juta, mau ya ambil, nggak ya sudah. 1 juta buat hidup aja nggak cukup, gimana aku kabur ke luar negeri? Halo? Dasar penipu. Kamu bakal mati mengenaskan. Aku harus gimana? Aku nggak punya uang. Gimana aku bisa ke luar negeri beli obat dari Profesor Ki? Obat itu dilelang sekali langsung naik jadi 60 juta. Nggak punya uang, gimana aku berobat? Aku nggak bisa pasrah begini. Adik Yao Yao. Kamu bilang sore itu nggak ada janji apa-apa sama kamu? Aku nunggu kamu di toilet. Jangan-jangan Jiao? Kak Hantian, Adik Yao Yao, cepat masuk. Kak Hantian, kenapa kamu panggil aku ke sini? Adik Yao Yao, sejak malam itu kita berpisah. Jiwaku kebawa sama kamu. Aku kangen banget sama kamu. Kak Hantian, jangan gitu. Di sini nggak aman. Kalau ada orang masuk dan lihat kita, gimana? Sudah ku periksa, aman. Oh iya, kamu kan lagi mau sama grup Ki. Bahas proyek 200 juta itu kan? Gimana hasilnya? Mending bareng aku aja. Dengan pengalamanku, pasti berhasil. Boleh Kak Hantian? Kalau gitu kamu harus bantu aku dapetin kontraknya. Nanti, kita bareng-bareng bikin GC makin maju. Asal bisa nipu dana investasi dari dia. Aku bisa berobat ke luar negeri. 200 juta ini harus aku dapetin. Tenang, hari ini aku harus. Ninggalin tanda milikku di tubuhmu, biar kamu tenang. Sepenuhnya jadi milikku. Begitu proyek 200 juta itu turun, aku langsung bawa kamu pulang, urus surat nikah. Ayo, kita ke dalam. Ada orang masuk? Tenang, nggak ada yang masuk. Oh iya Kak Hantian, aku dengar dari gosip orang-orang. Jiang Wanqing, ketularan penyakit dari seorang pria. Dia sering datang bareng ke acara perjamuan. Kamu harus hati-hati banget. Iya, aku tahu. Sayang, cuma kamu satu-satunya wanitaku.
Seumur hidupku, aku cuma dengerin kamu. Sayang sekali, Dick. Orang yang menularkan penyakit ke Jiang Wanking. Itu ya Xie Hantian yang lagi ada di pelukanmu. Xie Hantian. Kamu sekaligus udah balas dendam buat aku berdua orang. Aku bingung, salahkan atau berterima kasih. Sioki. Saya kesini mau bahas kerjasama. GC Medical. Sioki, Anda orang keluarga Ji? Penglihatan Sioki tajam sekali. Betul, saya dari GC Group. Jiao, datang untuk membahas kerjasama dengan Anda. Ini proposal proyek yang sudah saya siapkan. Silakan dilihat. Kalau tidak ada masalah, bisa langsung transfer dananya ke GC. Sioki, nama saya Xie Hantian. Saya bisa diskusi lebih detail soal proyek kerjasamanya. Pergi. Jangan sentuh aku. Hei. Sioki. Aku nggak boleh sampai. Ada kontak sama Xie Hantian. Jiang Wanking bodoh, tak menghargai. Aku tak boleh ikuti dia. Sioki, Rosanya. cepat jalan. Sioki. Jangan pergi dulu. Sioki. Jichen pasti nggak akan dengerin omonganku. Semoga Yao Yao bisa berjuang dan dipilih sama Sioki. Tenang, suamiku. Yao Yao pasti nggak akan bikin kamu kecewa. Halo, Nyonya. Jichen di acara itu berdebat dan ngambek sama Bu Jiang dan Nyonya tua. Bu Jiang di depan semua orang, dana investasi 100 juta. Dikasih ke orang lain. Aduh, gawat. Jichen di acara itu bikin masalah sama Bu Jiang. Bu Jiang di depan semua orang. Mengalihkan dana investasi 100 juta ke orang lain. Apa yang kamu bilang? Jichen tidak balikan sama Bu Jiang, dia malah. Anak durhaka. Dasar anak durhaka. Kamu berani pulang juga? Investasi 100 juta dari Bu Jiang dialihkan ke orang lain, ya? Ya, Jen, kamu sadar nggak dana investasi itu penting banget buat G Group? Kamu benar-benar mengecewakan. ayah. Pikir dulu matang-matang sebelum lempar gelas itu. Soalnya yang aku pegang sekarang ini dana investasi. 200 juta dari Ki Group. Apa katamu? Kamu berhasil dapetin kerja sama Ki Group. Sebagai investor bersama. Seriusan, ini kontrak asli dengan Ki Group. Tapi kenapa di atas nggak ada tanggal pencairan dananya? Karena Buki bilang, kapanpun aku mau dia cairin. Dia langsung perintahkan bagian keuangan buat transfer. Maksudnya apa? Maksudnya, kerja sama Ki Group itu cuma mengakui aku. Oh, begitu. Kalau gitu, sekarang kamu telepon Buki. Suruh dia transfer hari ini juga ke rekening G Group. Ayah janji, soal pernikahanmu dengan Bu Jiang. Mulai sekarang ayah nggak akan ikut campur lagi. Ayah. Sekarang yang dipaksa buat ambil keputusan itu bukan aku, tapi kamu. Maksudnya apa? Investasi 200 juta ini. Aku mau kasih ke keluarga Ji. Kalian bisa dapat. Kalau aku nggak mau, G Group nggak akan dapat sepeser pun. Kamu berani. Kenapa nggak berani? Jangan asal bicara. Bilang pada ayah, apa yang harus dilakukan. Supaya kamu mau transfer uangnya ke rekening G Corporation? Aku mau semua sahammu di G Corporation. Kamu sudah gila. Kamu minta seluruh saham G Corporation? Kamu bercanda? Semua milik adikmu. Suamiku, kau janji serahkan perusahaan kepada putri kita. Jichen, kamu tahu itu tidak mungkin. Ajukan saja syarat yang lain. Tidak mau? Kalau begitu tunggu saja G Corporation bangkrut. Yao bagaimanapun juga. Adik kandungmu sendiri. Beraninya kamu merebut miliknya. Tega sekali dirimu. Sekarang yang memegang kelangsungan hidup G Corporation adalah aku. Kalian pikirkan sendiri. Ternyata begini rasanya memegang kekuasaan. Tahu batas. Paling banyak 10%. Suamiku, kamu sudah berjanji akan memberikan kendali perusahaan kepada Yao Yao. Jiao sepertinya tidak akan punya kesempatan itu. Jangan mentang-mentang kamu berhasil mengamankan satu dana investasi, lalu merasa bisa menggantikan posisi Yao Yao. Jangan harap
Menurut kalian, apa para petinggi perusahaan akan membiarkan orang yang mengidap penyakit mengelola perusahaan? Omong kosong apa itu? Kamu bilang Yeriao mengidap penyakit? Kalian sedang membicarakan apa? Siapa yang mengidap penyakit? Ji-chen, baru pulang langsung bilang kamu mengidap penyakit. Ji-chen, kamu sudah gila ya? Beraninya kamu memfitnah aku mengidap penyakit. Orang yang tadi di toilet berjanji akan bersamamu selamanya. Apakah namanya Xie Hantian? Bagaimana kamu bisa tahu? Karena yang menularkan penyakit kepada Jiang Wanqing adalah Xie Hantian. Dik, selera cowokmu bagus juga ya. Semua yang dibilang kakakmu itu benar. Nggak mungkin. Kamu ngaco. Mana mungkin Hantian kena penyakit ganas? Mana mungkin? HIV AIDS? Positif? Bohong. Pasti itu laporan palsu. Ya, aku ngerti. Jangan percaya omongannya. Dia pasti cuma iri karena aku mau rebut perusahaan darinya. Makanya dia bikin laporan palsu. Kamu yakin sekali laporan ini palsu? Apa dia juga janji bakal bantu kamu dapetin kontrak dan nikah sama kamu? Kok bisa kamu tahu semua itu? Karena dia juga bilang hal yang sama ke Jiang Wanqing. Dia berani nipu aku? Kamu anak durhaka. Kamu beneran kena HIV AIDS. Soal perusahaan. Jangan harap kamu bisa ngurusin lagi. Sayang, Yao pasti dijebak sama cowok itu. Kamu nggak bisa cuma gara-gara kesalahan kecil begini. Terus ngasih wewenang pengelolaan ke Ji-chen. Udah kayak gini, masih rebutan warisan? Kalau aku jadi kamu, mending langsung cek ke rumah sakit. Sekarang Jiang Wanqing lagi dirawat di rumah sakit. Cepat, ayo pergi. Dok, tolong cek darah. Ji-chen. Ternyata kamu masih belum bisa melupakanku. Aku sudah minta kepala rumah sakit mempercepat hasil tesnya. Begitu hasilnya keluar, kita rujuk lagi ya. Jiang Wanqing, mau kamu sakit atau tidak, kita tetap tidak mungkin rujuk. Kenapa? Hasil pemeriksaan sudah keluar. Ji-chen, bukankah kamu cuma takut aku bawa penyakit dan merugikanmu? Sekarang hasilnya sudah ada. Ibu, cepat katakan padanya. Aku tidak sakit. Ibu, kenapa diam saja? Penyakit. Aku benar-benar kena penyakit. Xie Hantian. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba beberapa saat lagi. Dia beraninya memblokir nomorku. Itu sekretaris. Buruk, Bu Jiang. Ada apa? Transfer dana perusahaan ke luar negeri gagal dicegat pihak bank. Uang 100 juta itu sudah dipindahkan saat itu juga. Artinya, semua dana kita lenyap begitu saja. Kita kehilangan segalanya. Bu Jiang, masih ada satu hal lagi. Data inti perusahaan dicuri oleh Link Group, membuat saham perusahaan anjlok. Rantai dana terputus. Kalau tidak segera cari jalan keluar, Jiang Group terancam bangkrut. Xie Hantian. Beraninya dia menghancurkanku seperti ini. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Nak, Cepat cari tahu hasilnya. Buruan. Cek sekarang juga. Dok, bagaimana? Ada apa, Pak Ji? Anda harus siapkan diri. Hasilnya menunjukkan diagnosa positif. aku benar-benar sakit? Kenapa bisa jadi begini? Orang-orang di perusahaan tidak mungkin membiarkan orang sakit. Mewarisi perusahaan. Dok, bagaimana cara menyembuhkannya? Penyakit ini tak bisa sembuh, hanya bisa ditekan. Tapi, di luar negeri ada seorang akademisi bernama Qi. Suntikan penekan penyakit, hasil penelitiannya terbukti efektif. Menghambat perkembangan penyakit. Ayah, aku tidak mau mati. Ayah, aku mohon.
Aku tidak mau mati. Suamiku. Cepat hubungi Akademisi Qi. Lihat ulahmu sendiri. Aku bahkan tidak tahu siapa Akademisi Qi itu. Aku pun tak tahu jejaknya, kemana harus kuhubungi. Aku kenal Akademisi Qi. Bahkan, aku bisa dapatkan 1 dosis obat penekannya. Sungguh? Kakak, aku mohon, selamatkan aku ya. Kau adik kandungku. Tentu aku akan menyelamatkanmu. Hanya saja, aku mau seluruh saham Pak Ji di Ji Group. Seluruhnya? Itu saham 53% Ji Group. Kau sudah gila? Aku tidak gila. Ji Group akan investasi 200 juta. Ditambah nyawa Jiao. Kalau ku bongkar soal penyakitnya, apa kalian pikir Dewan Direksi masih akan membiarkan dia mewarisi? Ji Group? Ji Chen? Kau. Suamiku, nyawa Yao Yao yang utama. Ayah? Jangan. Tunggu. Aku setuju. Karena ayah sudah setuju. Tanda tangani sekarang. Boleh. Tapi sebelum itu, aku harus tahu dulu. Baik. Biar aku telepon dia sekarang. Tanda tangan boleh. Tapi sebelum itu, aku ingin bertemu Akademisi Qi. Baik, aku telepon. Halo, Profesor Qi. Malam ini jam 7, saya ingin mengundang Anda makan malam. Ada waktu? Bagus. Tenji. Silakan duduk. Profesor Qi, seharusnya saya tidak lancang mengundang Anda. Tapi hanya Anda yang bisa menolong saya kali ini. Janji yang Anda berikan di ruang perjamuan itu, apa masih berlaku? Masih. Soal apa? Anda pernah bilang, obat penekan itu, kapanpun saya butuh. Anda akan berikan. Adik saya terkena penyakit. Sekarang dia butuh obat penekan. Dia sudah ada di depan pintu. Profesor Qi, apakah Anda bersedia membantu saya? Baik, saya bantu. Baik. Saya panggil mereka sekarang. Ini CEO Qi Group, sekaligus Profesor Qi yang mengembangkan obat penekan itu. Profesor Qi, halo. Profesor Qi, tolong selamatkan saya. Nona Ji mungkin salah paham. Semuanya untuk Ji Chen. Yang seharusnya Anda minta tolong. Itu dia. Tidak perlu memohon pada saya. Lebih baik tukar dengan saham perusahaan saja. Pak, sekarang bisa tanda tangan kan? Sini. Bu, aku sudah ambil kembali 53% saham G Corporation. Reagen sudah dikirim. Kalian keluar. Baik. Dr. Qi, terima kasih. Ah, tidak masalah. Terima kasih, teman lama. Aku senang. Kamu tidak apa-apa? Aku. Tidak apa-apa. Aku ingat sekarang. 7 tahun lalu, di kampus. Saat itu kamu. Berdua. Waktu itu aku panik, bukan sengaja mendorongmu. Kamu tidak menyalahkanku, kan? Kalau begitu, kita hitung hutang lama itu sekarang. Dr. Qi, kumohon selamatkan aku. Aku tahu obat itu buatan. Aku sudah kena penyakit ganas. Kumohon, selamatkan aku. Enyah, aku tidak kenal kamu. Ji Chen, aku tahu kamu yang melarang. Dokter Qi memberiku obat itu. Kamu kejam. Hancurkan obatku. Karena kamu, aku cuma bisa menunggu mati pelan-pelan. Pantas saja. Pantas saja semakin menjadi. Rasakan. Dokter Qi, ayo pergi. HM. Kalau aku mati, kau juga jangan harap bisa hidup. Dasar jahat. Aku sudah lapor polisi. 3 hari pun kau tak ditemukan.
Kau benar-benar menghancurkanku. Kau tulari aku penyakit. Sekarang aku hidup menderita. Perusahaanku sudah lenyap. Jichen juga sudah menceraikanku. Aku tak punya apa-apa lagi. Semua ini gara-gara kau. Mati kau. Ah, darah, berdarah, tolong, tolong. Jichen, apa yang sedang kau pikirkan? Profesor Qi. Menurutmu, apakah ketulusan hati mudah berubah? Menurutku, yang mudah berubah bukanlah ketulusan, melainkan orangnya. Orang bilang ada kutukan 7 tahun. Jichen, sampai sekarang, aku masih sangat menyukaimu. Jadi, apakah kau mau memberiku satu kesempatan? Chen, apapun keputusanmu, jangan korbankan perasaanmu. Ketulusan bisa berubah, tapi kuasa dan harta di tanganmu tidak akan pernah berubah. Giyu, terima kasih untuk 7 tahun rasa sukamu padaku. Tapi kupikir, setelah ini aku tidak akan pernah menikah lagi. Tidak apa-apa. Mulai sekarang, aku akan selalu menemanimu. 1 tahun kemudian. Hadirin sekalian, rekan-rekan sekalian. Selama setahun terakhir, Tuan Jichen telah memimpin G Group menembus berbagai kesulitan berat. Mencetak laba bersih 300 juta. Dan harga saham meroket 70%, pencapaian yang luar biasa. Dengan bangga, setelah disetujui Dewan Direksi, jabatan CEO G Group secara resmi diserahkan kepada Tuan Jichen. Sambut dengan tepuk tangan, CEO G naik panggung. Ayah, lihat dia. Belum genap setahun, sudah bisa menggeser posisimu. Mulai sekarang, kita di perusahaan pasti harus terus lihat muka dia. Hidup kita bakal susah. Yao, setelah semua ini, kamu belum paham juga? Seorang penerus itu yang terpenting adalah kemampuan dan tanggung jawab. Kesalahan yang diperbuat, orang yang disakiti, pada akhirnya harus dibayar. Terima kasih atas kepercayaan kalian semua. Saya pimpin G Corp, setia pada misi medis. Memperluas strategi global. Tidak hanya menciptakan bisnis lebih cemerlang, penuh tanggung jawab. Selamat Pak G. Anda memang layak memimpin. Selanjutnya, saya ingin mengumumkan satu hal lagi. Bulan depan, saya akan menikah dengan Giyu.